Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angela. Halo, nama saya Vira. Nama saya Nadia Nur Arafah dari kelas 1 MNMF. Di dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran, pemasaran berkelanjutan, perilaku konsumen, pengantar manajemen dan bisnis, dan statistika bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis dampak penerapan strategi terhadap 4P UMKM Fungfung. Yang pertama, hasil analisis pada poin produk. Fungfung menerapkan strategi line extension dan brand extension. Awalnya, Fungfung hanya menjual 2-3 pilihan varian rasa martabak manis. Namun seiring berjalannya waktu, ia berinovasi untuk mengeluarkan berbagai macam varian rasa dan juga mengembangkan menu baru yaitu pempek dan minuman manis. Selanjutnya adalah dampak penerapan strategi pada poin price. Fungfung menggunakan strategi cost-based pricing di mana harga diambil dari jumlah biaya produksi ditambah dengan jumlah profit yang diinginkan oleh Fungfung. Kemudian Fungfung juga menerapkan strategi optional product pricing pada menu martabaknya, di mana pemakaian topping tambahan maka harganya pun akan berbeda. Namun jika ditelaah kembali, Fungfung menggunakan strategi product line pricing sekaligus optional product pricing, karena setiap harga dari martabaknya berbeda dan menggunakan topping yang berbeda pula. Selain itu, Fungfung juga menggunakan strategi product line pricing pada menu pempek dan minumannya, karena setiap jenis pempek dan minumannya memiliki harga yang berbeda. Untuk poin pricing secara geografis, Fungfung menerapkan strategi zone pricing di mana pesanan produk Fungfung akan diantar melalui aplikasi GoFood. Fungfung juga menerapkan strategi promotional pricing pada poin special event pricing, di mana Fungfung pernah mengadakan promo pada event reopening yaitu promo buy one get one. Dan Fungfung juga pernah melakukan promo memberikan 1 kotak martabak gratis pada setiap pembelian 50.000 atau di atasnya. Selanjutnya hasil analisis pada poin place. Fungfung melakukan penjualan serta pemasaran secara langsung dari produsen ke konsumen yang disebut juga dengan direct channel. Untuk desain layout cabang utama Fungfung, mereka menggunakan styling yang tergolong tua. Namun untuk cabang yang kedua, mereka menggunakan kios yang memiliki pencahayaan yang lebih bagus dan juga papan nama yang lebih jelas. Next, hasil analisis pada poin promotion. Fungfung memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan popularitas produknya dengan cara melakukan pembayaran endorsement kepada influencer di Instagram, contohnya yaitu kuliner Tanjung Pinang. Strategi ini termasuk periklanan dalam kategori internet. Untuk promosi penjualan, Fungfung sering mengadakan diskon pada menu martabaknya yaitu diskon sebesar 30% pada periode tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Nur Arafah. Berikutnya adalah hasil analisis bentuk kepemilikan UMKM Fungfung yang berbentuk perusahaan perseorangan di mana pemilik UMKM Fungfung adalah pemilik tunggal atau perorangan yaitu Ibu Fungfung. Meskipun pada diagram di bawah ini Ibu Fungfung memiliki anak laki-laki dan karyawan yang membantunya dalam menjalankan usaha, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemilik, pendiri dan pemimpin UMKM Fungfung tetaplah Ibu Fungfung sendiri. Pemutus keputusan dan keberlangsungan usaha berada di tangan Ibu Fungfung. Oleh karena itu, bentuk kepemilikan bisnis UMKM Fungfung adalah perusahaan perseorangan. Selain itu, UMKM Fungfung juga belum pernah mencoba dan melakukan bisnis internasional untuk usahanya sehingga Fungfung masih belum dikenal luas dan hanya dikenal oleh masyarakat lokal saja. Berikut ini adalah saran kami bagi UMKM Fungfung untuk menerapkan metode bisnis internasional. Yang pertama adalah franchise. UMKM Fungfung dapat menggunakan franchise sebagai salah satu metode untuk memasuki bisnis internasional dengan mitra internasional yang tertarik untuk membuka franchise Fungfung di negaranya. Mitra akan mendapatkan merek dagang, bahan baku, resep, dan panduan dari pihak Fungfung, yaitu Ibu Fungfung. Pihak Fungfung akan menyiapkan dan mengirimkan semua bahan baku kepada pihak mitra. Pihak mitra dan pihak Fungfung juga harus memenuhi beberapa syarat dan kontrak agar kerjasama antara kedua belah pihak berjalan dengan aman, legal, dan lancar. Selama menjalankan proses operasionalnya, pihak mitra akan mendapatkan pelatihan, supervisi, dan bimbingan dari pihak Fungfung, yaitu Ibu Fungfung. Selain itu, Fungfung juga dapat bekerja sama dengan usaha jasa titip internasional. Pengemasan produk dapat dilakukan dengan metode vakum, contohnya yaitu empek-empek Fungfung. Pembeli dapat membeli olahan empek-empek setengah jadi, di mana pembeli tinggal menggoreng empek-empek Fungfung sendiri di tempatnya. Baik, selanjutnya adalah hasil survei persepsi konsumen terhadap 4P secara demografis yang melibatkan 30 responden. Berdasarkan grafik, terdapat 73,3% responden mayoritas berjenis kelamin perempuan, 90% responden mayoritas berusia remaja yaitu kurang dari 20 tahun, 83% responden mayoritas berprofesi sebagai mahasiswa dan mahasiswi, dan 96,7% responden mayoritas berstatus belum menikah. Selanjutnya kita masuk pada hasil analisis statistik deskriptif pada poin produk. Dapat kita lihat pada tabel yang berwarna kuning terdapat nilai minimum sebesar 5,
nilai maksimum 10, nilai median 9, nilai modus 9, nilai variansi yang didapat adalah 1,033333 dan nilai standar deviasi adalah 1,0165300045. Di samping itu, jika kita lihat pada grafik produk, nilai 9 merupakan nilai yang paling tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk Fungfung mendekati sangat baik. Selanjutnya yaitu point price. Pada tabel berwarna kuning terdapat nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 10, nilai median 9, nilai modus 9, nilai varians 0,5 dan nilai standar deviasi sebesar 0,707106781. Nah, pada grafik price pula, nilai 9 merupakan nilai yang paling tinggi dan menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan Fungfung cukup sesuai dengan kualitas produk. Next adalah point place. Mari kita lihat lagi pada tabel yang berwarna kuning, ada nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum 10, nilai median 8, nilai modus 8 dan 9, nilai varians 0,63333 dan nilai standar deviasi sebesar 0,795822426. Nah, pada grafik place ada dua nilai yang sama tingginya yaitu nilai 8 dan nilai 9 yang menunjukkan bahwa tempat lokasi Fungfung cukup strategis. Yang terakhir adalah point promotion. Pada tabel berwarna kuning terdapat nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum 10, nilai median 8, nilai modus 8, nilai varian 1,4666667 dan nilai standar deviasi sebesar 1,211060142. Nah, jika kita lihat pada grafik promotion, nilai 8 merupakan nilai yang paling tinggi sekaligus nilai yang paling rendah dibanding poin produk, price, dan place, yang mana hal ini menandakan bahwa promosi yang dilakukan Fungfung tidak sebanding dengan produk, harga, dan lokasi yang ditawarkan. Selanjutnya adalah rencana penerapan strategi pemasaran berkelanjutan terhadap marketing mix UMKM Fungfung. Dan pertama terhadap point product and service. Untuk produk Fungfung dapat menggantikan kantong plastik biasa menjadi kemasan biodegradable sehingga dapat meminimalisir penggunaan plastik. Kemudian dengan menggunakan sistem kupon, di mana dalam setiap pembelian jika konsumen menggunakan tempat bekal dan botol minuman sendiri, maka mereka akan mendapatkan satu cap dalam kupon. Dan apabila cap dalam kupon terisi penuh, maka konsumen akan mendapatkan satu hadiah berupa martabak mini gratis, sehingga dapat meminimalisir penggunaan dan pembelian barang sekali pakai. Selain itu, Fungfung dapat memberikan layanan makan di tempat atau dine-in dan menyediakan meja, kursi, serta tong sampah yang dipisah secara kategori sampah. Nah, sehingga konsumen pun dapat makan dengan nyaman dan bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri, karena selama ini Fungfung hanya menyediakan layanan take away. Kemudian adalah rencana penerapan strategi pemasaran berkelanjutan pada point price. Nah, Fungfung sudah menggunakan LPG bright gas untuk menghindari kelangkaan LPG tabung hijau. Selain itu, Fungfung dapat mendonasikan 25% dari omset penjualannya kepada organisasi peduli lingkungan seperti Greenpeace Indonesia dan Walhi Indonesia. Selanjutnya adalah rencana penerapan strategi pemasaran berkelanjutan pada point place, di mana Fungfung dapat bekerja sama dengan bank sampah sehingga ia dapat memperdagangkan kaleng-kaleng bekasnya dan menyumbangkan hasilnya kepada komunitas peduli lingkungan atau KPL di Tanjung Pinang dan Indonesia. Dan poin terakhir yaitu promotion, Fungfung dapat membuat iklan yang fokus pada rational appeals dan menonjolkan sisi keberlanjutan Fungfung. Selanjutnya adalah hasil analisis pola pembelian konsumen Fungfung. Berdasarkan pada data grup dan social media sosial menunjukkan pengaruh yang besar dalam penjualan dan pemasaran produknya. Untuk itu, Fungfung disarankan untuk lebih giat dalam menggunakan media sosial dan melakukan hal yang dapat memasarkan produknya seperti menggunakan Instagram Ads untuk menjangkau pelanggan yang lebih ditargetkan dan lebih luas. Ada baiknya Fungfung mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal oleh zaman dan tidak tertinggal oleh kompetitor. Kemudian berdasarkan pada data income and social class, keadaan pendapatan dan kelas sosial konsumen Fungfung dapat dikatakan cukup baik. Oleh karena itu, Fungfung tidak memerlukan adanya price change atau perubahan harga untuk memengaruhi pangsa pasar mereka, karena Fungfung telah memiliki segmen pasar dan pelanggan yang jelas. Dan yang terakhir, berdasarkan pada data subcultures, terdapat satu poin yang memerlukan perubahan tampilan, yaitu tempat usaha cabang utama Fungfung yang masih menggunakan styling sederhana. Jika Fungfung dapat memperbarui tempat tersebut layaknya pada cabang Fungfung di kilometer 9 Tanjung Pinang yang menggunakan kios makanan berwarna merah, dihiasi dengan motif warna-warni dan memiliki papan nama yang jelas, dapat memudahkan konsumen untuk menemukannya. Bukan tidak mungkin pelanggan Fungfung akan meningkat, terlebih lagi jika tampilannya mengikuti budaya zaman sekarang yang kekinian. Tentunya hal itu dapat menarik perhatian semakin banyak anak muda. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami mengenai analisis penerapan strategi pada UMKM Fungfung. Terima kasih telah menonton video ini, dan kami memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan juga stay safe.